Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Meskipun kita berada di masa pandemi COVID-19, tapi tetap semangat belajar di rumah. Ya, siap ya untuk belajar otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana bersama Ibu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Menu pembelajaran kita hari ini adalah kompetensi dasar, literasi, word search puzzle, dan materi. Kita mulai dengan kompetensi dasar. Kompetensi dasar di kelas 12 dimulai dari menganalisis perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana dan membuat perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana. Literasi kita hari ini tentang Quran Surat Yusuf ayat 43 sampai 49. Kalian bisa buka Al-Qur'annya dan yang ada terjemahnya ya, dibaca terjemahnya. Di sini dikisahkan bahwa pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam ada seorang raja yang bermimpi. Raja ini bermimpi ada 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk dan 7 tanaman yang layu memakan 7 tanaman yang subur. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mentakwilkan mimpi raja tersebut. Dalam mimpi raja tersebut ternyata akan ada 7 musim subur, 7 tahun maksudnya 7 tahun musim subur, kemudian diikuti dengan 7 tahun musim kekeringan atau paceklik. Nah, lalu bagaimana solusinya ketika rakyat di beberapa wilayah Timur Tengah, waktu itu Mesir dan negara-negara lain, itu bisa menghadapi musim kekeringan selama 7 tahun. Ternyata Nabi Yusuf alaihissalam merekomendasikan agar ketika 7 tahun masa subur itu dilakukan cocok tanam. Nah, hasil cocok tanam itu sebagian disimpan untuk masa paceklik tadi selama 7 tahun. Jadi, ternyata pengelolaan sarana dan prasarana itu sudah ada sejak dulu. Nah, di sini dicontohkan ketika zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Itu sudah ada pengelolaannya. Nabi Yusuf memberikan rekomendasi agar masyarakat menanam, bercocok tanam, dan hasil cocok tanamnya disimpan sebagian. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan sarana terutama pangan. Nah, kemudian prasarananya itu adalah tempat menyimpan pangan hasil cocok tanam tadi. Bagaimana agar penyimpanan pangan itu bisa bertahan sampai bertahun-tahun. Nah, itu merupakan contoh dari pengelolaan sarana dan prasarana. Nah, kemudian di sini ada huruf-huruf ya yang berkaitan dengan administrasi sarana dan prasarana atau berkaitan dengan otomatisasi sarana dan prasarana perkantoran. Silahkan kalian cari ketika
kalian mencari, boleh di pause dulu ya, atau dihentikan dulu video ini. Silahkan kalian cari. Ada kata, kalian bisa temukan 8 kata yang berkaitan dengan administrasi sarana dan prasarana. Sudah ya? Sudah? Ya, kalau kita akan temukan ternyata di sini ada inventarisasi, pengadaan, manajemen, sarana, logistik, operasional, administrasi, dan penyimpanan. Lanjut ke pengertian perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana. Jadi, ketika kita akan melakukan pengadaan sarana dan prasarana, perlu ada perencanaan kebutuhan. Jadi, perencanaan di sini merupakan proses mempersiapkan pelaksanaan dengan menetapkan langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya secara tepat guna dan memaksimalkan setiap rangkaian proses pencapaian tujuan dalam sebuah kantor. Nah, jadi perencanaan kebutuhan ini bisa dimulai dari misalkan barang apa saja yang masih ada, barang-barang atau yang masih ada kita list dulu, kemudian nanti barang-barang apa saja yang perlu kita adakan atau kita beli. Nah, itu contoh dari perencanaan kebutuhan ya. Di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana. Yang pertama, kesesuaian dengan kebutuhan dan kemampuan ya. Jangan sampai dengan kebutuhan, ya maksudnya pembelian sarana dan prasarana itu melebihi anggaran karena dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Ini akan mengakibatkan pemborosan. Kemudian kesesuaian dengan jumlah ya. Kalau misalkan terlalu banyak juga tidak baik. Karena apalagi kalau misalkan barang-barang itu ada masa kadaluarsanya, itu tidak baik. Oleh karena itu, kesesuaian dengan jumlah perlu diperhatikan. Kalau kurang juga tidak baik. Ketika dibutuhkan kemudian barangnya atau sarana dan prasarananya kurang, akan menyulitkan para pekerja dalam bekerja. Kemudian yang ketiga, mutu yang selalu baik. Nah, di sini perlu diperhatikan itu adalah mutu, karena terkadang ya karena misalkan punya anggarannya sekian, kemudian tidak memperhatikan mutu atau asal-asalan. Nah, ini juga tidak baik karena ternyata kalau misalkan mutunya tidak bagus, itu juga akan menghambat pekerjaan dari perkantoran itu ya. Jadi kalau misalkan bahkan bisa jadi kalau mutunya asal-asalan, mohon maaf, kalau mutunya asal-asalan itu bisa mengakibatkan kecelakaan kerja yang fatal. Nah, ini. Kemudian di sini ada jenis harus tepat dan dapat meningkatkan efisiensi kerja. Betul, karena sarana dan prasarana itu adalah penunjang agar pekerjaan bisa efisien. Nah, harus menentukan jenis barang atau sarana yang tepat. Kita lanjut ke analisis kebutuhan sarana dan prasarana. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah klasifikasi alat, sarana, dan prasarana. Klasifikasi di sini kan misalkan ya berdasarkan bentuknya, kemudian contohnya ya ada klasifikasi sarana dan prasarana itu misalkan alat perkantoran, alat-alat atau perlengkapan kantor itu apa aja, alat tulis, buku, filing kabinet, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi mesin kantor, contohnya mesin kantor itu komputer, printer, mesin fotokopi, dan lain sebagainya. Kemudian klasifikasi berkaitan dengan perabot kantor, misalkan
lemari, meja, kursi, lemari kabinet, dan lain sebagainya. Itu klasifikasinya, perlu diperhatikan. Kemudian ada juga barang bergerak, barang tidak bergerak. Itu juga ada poin-poin yang harus diperhatikan. Apakah dibeli atau analisis kebutuhan itu dibeli dengan anggaran sehari-hari atau menggunakan anggaran tahunan. Nah, itu berkaitan dengan klasifikasi. Yang kedua, spesifikasi. Spesifikasi alat atau sarana prasarana. Spesifikasi di sini maksudnya adalah biasanya merek ya, merek, kemudian jenisnya, misalkan ya printer ada mereknya, jenisnya untuk apa. Karena setiap merek atau jenis itu akan memberikan kualitas yang berbeda-beda. Peruntukannya juga biasanya berbeda-beda. Itu spesifikasi. Kemudian yang ketiga, di mana lokasi, mana alat sarana prasarana akan digunakan. Apakah digunakan untuk di bagian administrasi, di bagian produksi, kan akan berbeda di bagian administrasi dengan di bagian produksi. Apalagi kalau produksinya itu merupakan pabrik besar, itu akan berbeda sarana dan prasarananya. Nah, kemudian yang keempat, siapa yang akan menggunakan alat atau sarana prasarana? Siapa yang akan menggunakannya juga harus diperhatikan. Apakah bagian atau seorang pegawai misalkan, atau individu atau kelompok yang akan menggunakannya. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap budaya penggunaan alat atau sarana prasarana. Nah, yang kelima, kapan alat sarana prasarana ini digunakan? Apakah setiap hari misalkan, kemudian sepekan sekali atau 2 pekan sekali? Nah, ini juga akan berkaitan dengan ketahanan dari sarana dan prasarana itu. Yang terakhir, berapa jumlah atau volume ini? Ya. Di sini ada pengusulan sarana dan prasarana. Pengusulan sarana dan prasarana itu dimulai dari usul kebutuhan alat, sarana, prasarana. Di sini berisi tentang informasi sarana prasarana yang masih ada dan masih dapat dipakai. Jadi ketika kita mengusulkan sarana dan prasarana, kita list dulu sarana yang masih ada dan yang masih bisa dipakai. Setelah itu, penyusunan rencana kebutuhan, informasi penilaian kelayakan dan kesesuaian harga pasar. Nah, di sini rencana kebutuhan ini kita cross check dengan kesesuaian harga pasar dan penilaian kelayakan. Kemudian di sini juga harus diperhatikan, kita harus tahu barang yang baru dengan barang yang bekas, harus paham gitu, karena ada ketika pengadaan atau pengusulan sarana dan prasarana itu tidak dibarengi dengan penilaian kelayakan dan kesesuaian harga pasar. Yang kita anggarkan barang atau sarana dan prasarananya harga baru, tapi ternyata kita mendapatkan harga, ya maksudnya barang yang bekas. Nah, itu harus hati-hati ya. Jadi di sini penyusunan rencana kebutuhan itu sangat diperlukan karena berkaitan dengan anggaran nanti. Ya, kemudian penentuan rencana biaya. Di sini berisi informasi mengenai urgensi sarana prasarana, dana yang tersedia, dan kebijakan pimpinan. Karena anggaran itu biasanya disahkan oleh pimpinan. Nah, kita sebagai perencana biaya itu harus merinci. Tadi ya, setelah kita merinci apa saja yang sedang kita butuhkan, kemudian kita menganalisis kelayakan dan harga pasar, kita
cross check lagi dengan dana yang ada di dalam perusahaan dan kebijakan pimpinan, ya. Karena anggaran itu pasti disahkan oleh pimpinan. Oleh karena itu, perlu adanya penentuan rencana biaya. Selanjutnya, penyusunan skala prioritas. Nah, di sini sebagai perencana kebutuhan harus mengetahui skala prioritas. Apa itu skala prioritas? Skala prioritas di sini adalah skala mana yang harus didahulukan. Jadi, sarana dan prasarana apa yang harus didahulukan untuk dibeli gitu. Kan misalkan kalau misalkan ada sarana dan prasarana untuk kebutuhan sehari-hari ya, biasanya misalkan alat tulis kantor atau perlengkapan kantor untuk kebutuhan sehari-hari itu harus ada, misalkan kertas, kemudian komputer, printer. Kalau ternyata contohnya ada barang yang tidak perlu digunakan, maksudnya tidak perlu ada karena misalkan anggarannya belum ada, jadi kita tentukan dulu prioritasnya. Misalkan kita ternyata belum membutuhkan mesin fotokopi karena fotokopinya hanya, ya maksudnya penggandaannya hanya beberapa saja, hanya beberapa di perkantoran tersebut untuk penggandaan itu hanya diperlukan beberapa saja, jadi masih bisa di luar. Nah, bisa jadi skala prioritas untuk mesin fotokopi itu bisa ditangguhkan seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke pengajuan rencana kebutuhan. Pengajuan rencana kebutuhan ini diserahkan kepada pimpinan yang berwenang. Ya, di sini ada contoh formulir rencana kebutuhan. Ada formulir model A, contohnya adalah macam barangnya mesin ketik. Nomor 1, mereknya Olympia. Spesifikasinya jenisnya manual, model standar, ukuran 14 sampai 16 inci, hurufnya Pisca, kemudian jumlahnya 30. Kemudian merek yang kedua Brother, jenisnya listrik, modelnya portable, ukurannya 11 sampai 13 inci. Nah, kemudian di bawahnya selanjutnya itu ada titi mangsa ya. Titi mangsa formulir tersebut dibuat unit layanan pengadaan. Siapa yang bertanggung jawab di unit layanan pengadaan? Selanjutnya ada formulir model B. Itu ada alat pengangkutan. Contohnya sedan dan minibus. Yang selanjutnya formulir model C, yaitu bangunan. Di sini pengadaan ya, rencana kebutuhan tanah ya, tanah. Ada jenis tanah bangunan, berapa banyaknya, ada 2 kapling, kemudian 1 kapling, dan selanjutnya ya seterusnya. Kemudian keempat, formulir model D. Contohnya di sini adalah komputer. Terakhir, formulir model E, data, alat atau sarana dan prasarana. Ya, contohnya di sini adalah mesin ketik. Ya, itu yang bisa disampaikan pada video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga dengan video ini bisa memberikan gambaran tentang analisa perencanaan kebutuhan. Tetap belajar di rumah dengan penuh semangat, tetap di rumah dengan terus menjaga protokol kesehatan. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.